tulang di sini beda ya. Kita lihat nih Pak. Maklum tim tulang nggak bisa ikut. Coba ngomong lagi. Tes. Kita mulai ya, coba ya. Catherine Boru Papahan. Horas Indonesia, kami bersyukur berjumpa dengan seorang perempuan yang sangat bertalenta. Dia namanya Catherine Boru Papahan. Horas Catherine, bagaimana kabar? Nama lengkapnya siapa sih? Aku Minata Sandrina Catherine. Bisa tanggal bulan tahun berapa lah? Aku lahir di Bekasi tanggal 16 September tahun 2009. Saya dengar 3 bersaudara ya? Iya. Oke, anak kedua. Nah, Catherine, ceritakan tulang. Saya nonton dan lihat di Instagram siapa Catherine itu. Luar biasa, banyak perlombaan kompetisi yang dilalui. Cerita dong, awal tahu talentanya bernyanyi dan juga berbagai talenta. Ceritakan, kemudian memulai. Jadi dulu waktu aku masih TK aku kayak suka banget dengerin musik, aku juga suka tiruin caranya mereka. Sampai akhirnya tuh ada acara gereja di mana aku dibilang nyanyi gitu. Terus dari situ mulai kelihatan waktu itu aku punya talenta untuk menjadi. Makanya mulai dari kelas 1 SD ini mulai aku dilesin nyanyi sampai sekarang aku masih belajar. Udah berapa tahun? Kalau untuk Les nyanyi doang? les nyanyi doang. Untuk les aku ada les musik ya. Aku ada les nyanyi, aku ada les model, ada les dance juga. Banyak banget. Semua bisa dikuasai. Patut. Bagaimana menata agar kan Catherine masih sekolah, tapi karir dari sejak belia harus ditata begitu. Bagaimana mengelola ini waktu? Kan semua waktu manusia 24 jam. Itu dari aku kan, aku punya agensi, aku ada dalam suatu agensi. Terus yang mengelola waktu juga bukan aku doang, bisa tetap ada bantuan dari orang tua. Jadi orang tua tetap bantu tektokan sama agensi aku, bukan jadwal aku di sekolah. Jadi bisa disesuaikan sama jadwal aku di luar sekolah. Bagaimana arahan orang tua? Orang tua, papa, mama, bagaimana mereka membimbing Catherine dan kakak-kakak dan adik agar masing-masing menemukan talentanya dan terus bergiat agar nanti sampai akhir balik dewasa jadi sesuatu. Tentu ditanya dulu dari kita masing-masing, kita pribadi, kita maunya tuh yang seperti apa, kita sukanya hal yang seperti apa. Cuman kalau misalnya, kalau aku kan aku udah ketahuan, aku lebih suka di bidang entertainment. Nah kalau misalnya aku, kadang dia masih bingung maunya tuh masuk ke bidang yang seperti apa. Jadi diarahin sama orang tua, dikasih tahu kayak kalau bidang yang ini tuh seperti ini, bidang ini seperti ini. Jadi nanti tinggal ditanya ke aku itu dia lebih sukanya bidang yang mana. Jadi lebih ke kembali ke diri kita sendiri, tapi orang tua tetap mendukung. Dari 3 kalian bersaudara itu, maka apa talentanya? Lebih fokus kemana? Adik kemana? Adik aku, dia lebih ke olahraga, bidang olahraga. Aku sendiri lebih entertainment. Kalau kakak aku, dia lebih suka yang kayak baca-baca. Jadi lebih pengen yang extrovert things aja gitu. Jadi sastrawan ya. Kembali ke Catherine, soal nyanyi kan ikut juga les. Lalu karena juga punya talenta, bagaimana mengasah agar talenta itu makin bagus? Selain dilatih les itu, apa yang Catherine lakukan? Termasuk misalnya mengikuti kompetisi hari ini. Apa kompetisi hari ini yang ikut? Untuk hari ini itu konser piano juga nyanyi. Tentu harus tetap banyak latihan di rumah, juga harus berbanyak pengalaman tampil di depan umum. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalnya konser seperti ini juga, kita tampil di depan umum itu udah nggak grogi lagi. Jadi lebih menambah pengalaman-pengalamannya.
juga pelajari. Tentu kan semua perjalanan pengalaman itu kan pasti ada pembelajaran, termasuk misalnya mengikuti kompetisi ini, termasuk mengelola mental agar di depan panggung juga tidak kagok. Yang aku pelajarin sebenarnya banyak, tapi yang paling berkesan di aku adalah pembelajaran yang bisa saya dapetin itu kalau sebenarnya semua hal itu butuh proses, semua itu butuh proses dan usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kalau memang kita mau usaha yang terbaik, maka proses yang kita lalui juga pasti akan sakit-sakit. Tapi kalau kita maunya prosesnya yang instan aja lah, udah yang cepet aja selesai, jadi pasti usahanya juga jadinya kan turun lebih sedikit daripada usaha yang orang lain lakukan. Nanti hasil yang didapatkan juga pasti berbeda sama yang orang lain lakukan. Apa koneksitas menyanyi dengan model itu? Model kan mungkin dijelaskan apa kelebihan model, mungkin mengelola mental di depan banyak orang. Menyanyi kan suara harus terlatih gitu. Kalau misalnya model, kita kan pasti tampil di depan umum. Kita mempunyai postur tubuh yang baik. Kita juga mengerti cara-cara pose yang segala macam. Kita mengerti cara menguasai panggung kan gitu. Hubungannya dengan nyanyi adalah kalau misalnya kita nyanyi, kita cuma nyanyi biasa, postur tubuhnya jelek, itu tuh udah enak dilihat gitu. Jadi kalau misalnya dengan model itu ada backupan untuk pembelajaran buat akunya, supaya kalau misalnya nyanyi tuh kita tetap dibawa enjoy, tetap rasanya tuh kayak seperti modeling, tetap menguasai panggung gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau aku nyanyi doang, aku nggak dibantu backupan dari model, aku masih kurang tahu apa itu namanya menguasai panggung. Jadi aku kayak nggak bisa membawa suasana. Itu juga sangat mempengaruhi ya. Tapi dalam pengalaman Catherine di usia sekarang SMP ya, mungkin arahan dari mama dan bapak juga kan beberapa dari les kan ditemukan nggak? Mungkin Catherine sudah menemukan, oh ini kemampuan atau passion saya ke depan. Apakah keempat-empat yang dilatih tadi itu mungkin terus dikerjakan atau dikembangkan? Iya, pasti yang karena memang sekarang aku udah menemukan yang paling ini, jadi pasti kedepannya kita mau kembangkan. Cuman kita kan nggak tahu masa depan seperti apa ya, bisa aja nanti ada nambah-nambah lagi. Soal ini, soal kelebihan, kan di usiamu perlu juga bermain, ya tidak boleh terlalu memaksakan disiplin yang seperti dewasa. Terganggu nggak secara mental, merasa nggak Catherine baru terlalu capek, ya hari harus terjadwal kayak harus kerjakan? Ada sebenarnya ada saat-saat kayak kenapa ya aku nggak bisa main sama teman-teman aku yang lain. Cuman kayak kalau misalnya dipikir-pikir lagi, mereka juga nggak banyak yang seberuntung aku. Jadi aku lebih akan mencoba memanage waktu aku sendiri, kapan aku bermain, aku akan melakukan hal-hal yang di bidang entertainment. Kalau di bernyanyi sudah pernah buat album berapa? Aku sudah buat single satu. Ini yang single aku yang pribadi ya. Terus aku juga masuk dalam satu girl group. Lagu Batak, lagu Indonesia atau Rohani. Terus aku masuk ke ini yang singlenya itu Rohani. Aku masuk ke girl group namanya Blue Stars. Kita udah punya 2 lagu. Di Talentamu ini kan di masa bertumbuh ini nanti sampai dewasa, kan ini proses yang terus diperlukan latihan. Misalnya kita kan harus menyeimbangkan. Kalau misalnya diundang di gereja bagaimana, atau diundang menghibur atau di satu acara bagaimana, apakah berbeda? Misalnya sudah ada nggak jiwa melayani kalau di gereja kita harus di honor? Iya, pasti kita menyesuaikan tempatnya pada kondisi juga nyanyinya tuh tulus dari hati aja, nggak
misalnya ya mungkin panitia yang sulit dihadapi, mungkin orang lain, apa kira-kira pengalaman ya Catherine di usia sekarang punya pengalaman banyak buat dewasa lah. Lebih ke berkurangnya waktu untuk sama teman-teman selain di sekolah. Jadi kalau misalnya dulu kan aku masih bisa lah pulang sore di sekolah, bisa main-main sama teman-teman. Kalau misalnya sekarang kan lebih harus bisa mengatur jadwal. Jadi kalaupun mau main sama teman-teman juga pasti cuma 1 jam 2 jam doang, atau kayak 1 jam setengah doang. Terus habis itu fokus lagi untuk menggali-gali lagi. Catherine merasa nggak misalnya di usia sebantaramu di SMP misalnya, ya kan Catherine banyak bertemu orang, banyak berinteraksi di panggung, itu kan melatih mental dan kemampuan bicara menarasi itu kan bagus begitu. Di usia SMP begitu udah di atas mereka begitu. Merasa nggak? Ya padahal sementara ya agak tidak nyambung banyak bicara. Sebenarnya aku lebih ke menyesuaikan. Kalau emang ternyata nggak nyambung, aku coba nyambung aja. Baik, mungkin pertanyaan satu lagi untuk Catherine sebagai orang atau anak muda yang bergiat di talentanya. Kira-kira apa pesan Catherine untuk orang-orang yang tertarik misalnya di dunia nyanyi, dunia model? Ini kan penting. Apa yang kira-kira kiat dari Catherine? Untuk pesan-pesan dari aku, tetap harus punya komitmen dan juga harus punya niat yang kuat, tapi jangan lupa untuk diimbangi dengan usahanya. Jangan niatnya tinggi tapi usahanya kurang, karena setiap usaha itu pasti nggak akan mengkhianati hasil. Juga harus bersemangat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Soal bicara, dari mana narasi Catherine itu bagus? Karena di usia remaja masih jarang orang mampu bisa berinteraksi begitu. Karena